Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Suka-Suka. Kali ini kita khusus akan membahas soal judul drakor Marc Marquez dan Honda. Kalau kalian dengar podcast gue sebelumnya, kalian pasti dengar istilah perang power. Jadi kronologinya kalian dengar aja di podcast sebelumnya ya. Gue malas ceritain satu-satu. Nah, kabar terbarunya adalah si Marc Marquez itu beberapa hari lalu latihan di atas Honda RC213V street version itu di Portimao, dan ternyata dia bilang itu nggak masalah. Jadi nggak ada masalah dengan matanya, meskipun diplopianya masih ada, tapi menurut dia nggak ada gangguan selama dia mengendarai motor. Jadi memang goalnya untuk tes di Portimao kemarin itu adalah apakah dia bisa mengendarai motor di atas 300 km per jam secara konsisten selama beberapa lap. Itulah kenapa dia mengambil run panjang. Di saat itu pengakuan dia adalah masalah diplopianya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah badan dia pegel-pegel, terutama lengan dia. Jadi beberapa hari lalu dia tes lagi di atas CBR 600, kalau nggak salah di Jerez. Dan keesokan harinya, baru kemarin itu dia kembali lagi latihan MX. Gua nggak tahu apakah kemarin itu enduro atau cuma sekedar MX biasa. Tapi goalnya setelah tes Portimao itu adalah gimana caranya fisik dia, lengan dia itu bisa untuk mengendalikan motor. Pilihan dia untuk mengendarai CBR 600 itu kalau nggak salah lebih kepada supaya dia terbiasa dengan berat motor. Karena CRV dia itu kan emang berat banget. Jadi gimana caranya supaya ototnya ini lebih bisa dipakai untuk rebahan. Sementara goalnya untuk latihan MX adalah gimana caranya supaya lengannya ini cepat respon. Kurang lebihnya seperti itu goal dia. Nah, yang menjadi perhatian sampai saat ini adalah Honda nggak ngomong apapun soal Marc Marquez. Puig masih tetap silent. Sebenarnya ini adalah indikasi yang nggak terlalu bagus menurut gua ya. Di tengah peningkatan pesat dari seorang Marc Marquez, di tengah, kalau menurut gue itu sebenarnya sebuah hure-hure untuk Honda, karena ABR hure-hure loh ya. Tapi kenapa Puig still silent about it? Biasanya Puig sebuah perkembangan kecil, sekecil apapun dari seorang Marc Marquez itu pasti dia ngomong. Karena dia nggak mau, kalau bisa dibilang sponsornya itu khawatir dengan kondisi Marc Marquez. Tetapi di saat ini, justru di saat Marc Marquez menunjukkan bahwa dia punya perubahan positif, Honda dan Puig nggak terlalu, kalau gue bilang nggak terlalu memuja-muja, nggak terlalu senang. Bener nggak? Nggak terlalu senang, biasa aja, nggak pernah ngomong apa. Puig loh, nggak ada sama sekali. Gue tuh sampai curiga apa jangan-jangan Puig kena COVID ya, dia diisolasi apa gimana, jadi nggak bisa diwawancara. Pokoknya ini menghilang aja gitu. Karena nggak mungkin media itu nggak minta wawancara sama dia, nggak mungkin. Tapi dia itu diem, silent, nggak ngomong apa-apa soal ridernya yang satu ini. Nah, gosip terbaru adalah ini sempat gue posting di YouTube tadi, tapi karena gue masih ragu, gue hapus. Akhirnya gue pikir mending gue simpan buat podcast. Jadi gosip terbarunya adalah karena Quartararo gagal, mintanya gajinya kegedean. Joan Mir masih dalam proses nego. Gosip terbarunya adalah Opa Carlo Pernat menawarkan ridernya Enea Bastianini untuk masuk ke Honda. Gosip berhembus sepoi-sepoi, Opa Pernat nggak masalah Bestia itu mau masuk satelit atau mau masuk pabrikan, yang pasti dia harus dapat motor pabrikan. Oke? Itu incarannya dia. Kalau menurut gua itu karena Gresini ternyata memberikan dia motor bekas 2 tahun. Bukan cuma 1 tahun, 2 tahun. Marco Bes aja dapatnya motor bekas 1 tahun coba. Marco Bes si rookie itu yang di VR46, bisanya sekelas Enea Bastianini dapatnya motor bekas 2 tahun. Motor dia itu sama dengan Fabio Di Gia. Kalau pikiran gue sih itu lebih karena sponsor dia yang Flexbox yang kemarin gue bahas di podcast sebelumnya, itu kan lepas. Itu adalah sponsor yang dilobi oleh Enea Bastianini. Ternyata One Prestasi nggak bayar. Jadinya yang awalnya rencananya Enea Bastianini mau pakai motor bekas 1 tahun, jadinya motor bekas 2 tahun. Why? Karena Grace ini nggak ada duit. Ini yang menurut Opa Pernat kok nggak worth it ya. Enea Bastianini ini jauh lebih baik daripada Luca Marini, yang jelas jauh lebih baik daripada Marco Bes yang bakal rookie tahun ini.
Ruki aja dapatnya motor bekas 1 tahun, ya iya kali Enya cuma dapat motor bekas 2 tahun. Itulah kenapa Opa Pernat gosipnya membawa nama Enya Bastianini ini ke mejanya Puig. Nggak tahu siapa yang bakal didepak, entah itu Paul Espargaro atau memang Marc Marquez yang mau didepak. Yang jelas negonya Enya Bastianini adalah gaji nggak masalah, yang penting pakai motor pabrikan. Terserah mau di tim satelit kek, mau di tim pabrikan kek, pokoknya motor pabrikan. Karena Opa Carlo Pernat merasa Enya ini worth it-nya adalah motor pabrikan. Nah, kabarnya ini adalah opsi yang sangat menarik untuk Honda. Yang jelas Pangeran Negara Api Nakagami itu nggak bakal terjungkal dari kursinya. Kenapa? Karena Idemitsu itu sudah pasti akan habis-habisan buat dia. Jadi yang akan menjadi sasaran ini kalau bukan Paul Espargaro ya Marc Marquez. Kenapa bukan Alex Marquez? Karena Alex Marquez itu bisa dibilang prestasinya ada di tengah. Dan menurut gue dia memang masih layak untuk mendapatkan kesempatan. Nah, yang jadi diragukan ini adalah tim pabrikan. Siapa yang bakal pegang pengembangan, siapa yang akan jadi underdog. Kenapa? Karena faktanya di atas kertas, meskipun Jurun Rakor bilang dan kekeh matanya nggak masalah, faktanya diplopiannya masih ada. Kita nggak tahu ini bakal membaik atau memburuk sepanjang musim nanti. Kenapa? Karena kalau sudah weekend race, itu artinya beban mata lu itu menjadi lebih banyak. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan itu kalau nggak setiap 1 minggu, ya setiap 2 minggu lu pakai. Jadi kita nggak tahu sarafnya ini apakah akan membaik atau akan memburuk. Karena faktanya memang sampai sekarang diplopianya masih ada, cuman menurut dia nggak pengaruh saat dia bawa motor. Itu keraguan pertama. Keraguan kedua adalah kalaupun Marc Marquez tetap membalap musim ini, misalnya nih dia mulai membalap mulai awal musim sampai akhir musim, apakah dia bisa untuk turun lagi? Ingat, gaji dia kesepakatan 4 tahun itu adalah 25 juta euro loh per tahun. Jadi memang gaji itu adalah untuk Jurdun golnya. Lah kalau dia nggak Jurdun, Honda akan berpikir lebih baik gua nggak maksa lu karena lu juga faktornya kesehatan. Gua ambil rider lain yang gajinya lebih rendah dan duit itu bisa digunakan untuk pengembangan motor. Keraguan ketiga ini adalah pengembangan Honda yang berubah drastis tahun ini. Mereka udah bilang bakal memindahkan balance ke belakang. Dan itu sorry to say ya, tahun lalu aja Marc Marquez yang cuman ikut nggak full 1 musim itu paling banyak jatuhnya. Kedua mungkin paling banyak jatuh. Padahal dia nggak full 1 musim. Lu bayangin kalau tahun ini dia full 1 musim. Sudah diplopiannya setengah mati, sudah lengannya belum tentu fit banget, ditambah lagi belum tentu dia cocok dengan motor. Ingat, kali ini Honda kekeh dengan pengembangan ban belakang. Meskipun dia memaksa untuk turun di tes Sepang, gua nggak yakin input dia akan masih tetap didengar oleh Honda. Gua nggak yakin. Kalau dari sikap Honda yang begitu silent dan apatis, bahkan setelah konferensi pers kemarin, bahkan setelah tes Portimao kemarin, gue berpikir sepertinya Honda akan mengabaikan masukan soal pengembangan motor kalaupun Marc Marquez nongol di Sepang. Jadi ekspektasinya Honda, oke, kalau lu mau maksa silakan. Do what you want to do your job because you have a contract here. Lu yang penting lu tetap membalap, tapi target lu tetap jalan. Jadi pengembangan akan dipegang oleh Honda, menurut gua akan tetap dipegang oleh Paul Espargaro. Kenapa? Karena Paul Espargaro lah yang berpeluang untuk menjalani musim bersama Honda selama 1 tahun penuh. Marc Marquez kita nggak tahu apakah diplopiannya bagus atau enggak. Kita nggak tahu nanti dia cedera apa lagi. Sorry tuh saya, gua bukannya pesimis. Tapi akhir-akhir ini memang dia kadang-kadang suka bikin kejutan yang tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Menurut gua Honda pun mungkin mikirnya gitu. Jangan-jangan nanti tengah musim ada lagi apa gitu kan. Nggak pasti masa depan bersama Marc Marquez ini gimana. Jadi mereka kalau menurut gua nggak akan ambil terlalu banyak resiko membebankan pengembangan kepada Marc Marquez. Mereka akan lebih memilih mendengarkan input dari Paul Espargaro karena Paul Espargaro lah yang hampir pasti bisa menjalani 1 musim penuh bersama mereka. Dan kalau sudah begitu itu kan arah pengembangannya berbeda. Otomatis Marquez itu akan susah untuk mengendarai motor dengan gayanya dia. Kenapa? Karena gayanya dia adalah motor yang dengan balance di depan.
Sementara motor yang ala-alanya Paul Espargaro itu adalah balance di belakang. Oke, siapapun yang akan mengganti tempatnya nanti, entah Strecktaro, entah Joan Mir, entah Bastianini, yang pasti pengembangannya Honda adalah kembali ke standar yang lama, ban belakang. Gak tahu nanti siapa yang akan didepak, apakah Marc Marquez, apakah Paul Espargaro, karena Paul Espargaro juga harus perpanjang tahun ini, karena kan kontraknya habis tahun ini. Yang pasti Honda ingin memegang kuasa pengembangan mereka. Mereka yang akan memilih ini jalur pengembangannya kemana. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu sempat ada yang bilang, kira-kira kalau Marc Marquez pindah, misalnya nih ngambek udah gak akur sama Honda, kira-kira dia bisa pindah nggak? Sebenarnya bisa. Ingat beberapa tahun lalu yang Marquez dikabarkan pengen pindah ke Ducati, sementara Dovizioso, kaisar Honda United, mau masuk ke Honda. Waktu itu Dovi bocor, dia bilang, oh saya pikir si Marquez udah nego sama Ducati, makanya saya negonya ke Honda. Berarti yang duluan adalah Marquez, nanya ke Ducati. Tapi waktu itu gigi dalinya nyerah, karena dia bilang gajinya mintanya mahal banget. Ya wajar juga, dia udah 7 kali Jordan waktu itu kan. Jadi kalaupun dia mau pindah, kemungkinan adalah ke motor yang balance-nya kurang lebih di depan, dan itu adalah Ducati. Apakah dia akan pindah ke Yamaha? Never say never, siapa tahu. Meskipun menurut gue kalaupun Yamaha misalnya krisis rider, mereka akan lebih memilih Toprak daripada Marquez. Setuju? Kenapa? Karena potensi marketingnya itu agak-agak twist kalau misalnya Yamaha memungut Marc Marquez. Karena memang dari dulu fansnya Yamaha itu kebanyakan adalah Rossi. Meskipun ada juga fansnya Rossi yang pakai Honda. Tapi kebanyakan yang fansnya Yamaha itu adalah fansnya Rossi. Nah, kalau Marc Marquez pindah ke Yamaha, ya kemungkinan fansnya Marc Marquez mungkin nambah, tetapi fans loyalnya Yamaha yang menarik diri. Ini sama dengan kasusnya waktu Ducati rekrut Lorenzo. Masih ingat? Karena Italia sebagian besar adalah fansnya Valentino Rossi, dan waktu itu Lorenzo itu clash-nya sama Valentino Rossi. Nah, ketika Ducati merekrut Lorenzo, banyak ketidaksetujuan dari fans mereka. Itulah kenapa mereka memutuskan untuk nggak memperpanjang Jorge Lorenzo. Sisi marketingnya nggak bisa. Nah, lalu gimana kalau memang Marc Marquez tetap di Honda? Apakah mungkin? Nah, sekarang kita bahas apa yang dipunyai oleh Honda dan apa yang dipunyai oleh Marc Marquez. Kita bahas dulu apa yang dipunyai Honda. Honda adalah salah satu pabrikan yang paling banyak duit di MotoGP. Itu pengembangannya tanpa batas. Gaji rider itu murni diambil dari sponsor, tetapi untuk pengembangan motor itu no limit buat mereka. Lu minta apa kita kasih, lu minta apa kita kasih, asal lu Jordan. Nah, kalau lu nggak Jordan, nah itu jadi masalah tuh. Duit udah keluar, tapi lu nggak Jordan. Jadi pilihan para rider kalau mau motor yang no limit pengembangannya itu adalah Honda. Mereka sudah pasti punya motor Jordan, dan kalau nggak Jordan mereka akan berusaha gimana caranya supaya Jordan. Kedua, Honda adalah satu-satunya pabrikan yang sangat loyal kepada Marc Marquez. Istilahnya, lu minta apa kita kasih, asal lu juga kasih kita sesuatu yang kita cari. Jadi kalau lu Jordan, lu minta apa kita kasih. Ya meskipun menurut gua rada-rada prank sih. Masih ingat kemarin yang soal Dani Pedrosa, kemudian soal Alex Marquez. Itu menurut gua rada-rada prank sih. Dikasih apa maunya tapi cuman PHP doang. Tunggu setahun terus dibuang. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan Honda adalah satu-satunya pabrikan yang mampu membayar Marc Marquez 25 juta euro per tahun. Gua nggak yakin Ducati mampu, apalagi Yamaha. Jadi powernya Honda itu ada dua, duit dan motor. Duit buat bayar gaji lu mahal-mahal, dan motor buat ikut apa yang lu mau supaya lu Jordan. Asal lu Jordan juga. Kalau lu minta ini itu tapi lu nggak Jordan ya percuma. Apa yang lain yang dipunyai Honda nggak ada, itu aja sih kalau menurut gua. Sorry to say. Lalu apa yang dipunya Marc Marquez? Menurut gua jauh lebih banyak daripada apa yang dipunya Honda. Pertama, dia punya backup DPRD tingkat pusat. Kedua, secara otomatis kalau dia punya backup DPRD tingkat pusat, ban goib si Ori itu akan ngikut dia. Sorry to say.
Kenapa? Karena sampai saat ini Marc Marquez adalah rider dengan fans terbesar kedua setelah Bebe Vale. Karena Bebe Vale sudah pensiun, otomatis DPRD tingkat pusat bergantung kepada Marc Marquez dari segi pemasaran sirkuit. Tapi gimana dengan calon ikan hiu baru, Mbak Yu? Gue udah bilang dia punya noda. Kalau kalian lihat postingan gue waktu dia di Karabia, kalau nggak salah Punta Cana, kalau nggak salah, itu kan dia lagi foto sama penari bar. Dan menurut beberapa fans Spanyol loh, bukan fans lain. Fans Spanyol itu agak-agak nggak setuju dengan dia yang seperti itu. Mereka lebih terima dengan isu bahwa Marc Marquez itu adalah seorang gay, tapi nggak terang-terangan menunjukkan hal itu, dibanding dengan Jorge Martin yang di luar selama ini image-nya itu alim, bagus, baik-baik gitu. Tiba-tiba dia foto dengan striptease bar yang orang Spanyol itu yang kok dia bangga banget posting itu. Jadi kalau fans KTPS pun nggak terlalu setuju sama dia, akan sulit bagi DPRD tingkat pusat untuk naikin ikan hiu baru yang ini. Jadi opsinya tetap kembali kepada ikan hiu yang lama, terutama karena sekarang kondisinya sudah membaik. Kalau memang keduanya ini gagal, jangan salah, masih ada ngantri Remy Gardner. Tunggu aja nanti si Acosta naik. Pokoknya adalah caranya. Mungkin akan butuh waktu, tetapi selama itu masih berproses dan masih ada harapan untuk mengandalkan Marc Marquez sebagai rider dengan fans terbesar kedua, si Ori akan ke situ. Jadi, gimana caranya supaya fans bertahan di sirkuit? Yang ketiga adalah kemauannya Marc Marquez untuk tetap mempertahankan singgasananya. Ingat, dia punya kontrak masih jalan di Honda 4 tahun sampai 2024. Dan itu nggak bisa dibatalkan kecuali Honda yang mundur atau Marc Marquez yang mundur. Harapannya Honda kemarin Marc Marquez mundur dan menghasilkan performa yang buruk sehingga mereka punya alasan untuk putus kontrak. Dengan alasan kesehatan kan ya. Makanya kemarin waktu konferensi pers, alasannya Honda adalah istirahat penuh. Tapi jelas Marc Marquez nggak segampang itu menyerahkan singgasananya. Dia ingin menunjukkan bahwa nggak separah itu sih sebenarnya gue masih bisa. Skill gue bukan kaleng-kaleng. Karena kalaupun misalnya gue kaleng-kaleng, si Ori itu nggak akan mampu dengan baik gue gunakan. Jadi apa yang dipunyai Marquez? 1. DPRD tingkat pusat. 2. Si Ori. 3. Kontraknya 4 tahun masih jalan. Yang keempat fanbase-nya sendiri. Kenapa? Karena di titik ini sebenarnya Marc Marquez bisa memanfaatkan fansnya untuk menekan Honda. Kalau menurut gua, sama seperti Bebe Vale, meskipun dia nggak ngomong apa-apa, tapi fanbase-nya bergerak. Meskipun pada akhirnya nggak ngaruh juga, karena Bebe Vale sendiri bilang, gua mau pensiun. Tapi ini kan faktanya Marc Marquez masih ada kontrak. Jadi dia layak untuk bertahan di Honda karena dia memang tugasnya harus bertahan di Honda menyelesaikan kontraknya. Nah, kalau faktanya adalah Honda sedikit kelihatan kurang memberi dukungan, sedikit silent, sedikit agak cuek, menurut gua loh ya, ini adalah waktunya fanbase-nya mulai negur, Honda, kamu kok nyuekin idola gua? Selama ini dia udah kasih lu jurun segitu banyak, dia sudah begitu loyal sama lu. Ingat loh ya, loyalitasnya Marc Marquez itu kalau bisa gue bilang lebih tinggi daripada Bebe Vale. Karena Bebe Vale terbukti waktu dia nggak suka sama Honda, dia pindah ke Yamaha. Marc Marquez tetap di Honda. Mau dibilang menang motor, mau dibilang menang ban, mau dibilang menang apapun, dia bertahan sama Honda. Itu adalah simbiosis mutualisme. Dan faktanya adalah dia yang kasih Honda jurdun terbanyak sejauh ini. Jadi menurut gua fansnya itu sebenarnya boleh mulai menekan Honda sih sedikit-sedikit. Tapi ya gua nggak tahu juga sih gimana. Mungkin bala-balanya Marquez itu agak-agak beda sama kita. Bala-balanya Marquez itu lebih suka trolling di fansnya Bebe Vale atau gimana. Kalau menurut gua lebih baik kalian trolling di tempatnya Honda. Kenapa? Kalau kita tahu idola kita nggak salah, ya pasti kita membela dia. Nah, faktanya sekarang adalah seolah-olah Honda ini mulai mengesampingkan Marc Marquez. Yang menurut gue sih, kalau menurut gue misalnya gue jadi fans dia tuh, idola gue gak layak diperlakukan seperti itu. Meskipun dia sudah 2 tahun absen kasih jurdun, tetapi jumlah jurdun yang diberikan kepada Honda itu jauh lebih banyak daripada jumlah absen dia. Bener gak? Jadi memang kalau menurut gue lebih banyak powernya Marc Marquez di sini daripada Honda.
Dia punya fans, dia punya DPRD tingkat pusat, dia punya si Ori, dan dia punya kontrak 4 tahun. Jadi ini akan seperti apa nanti? Menurut gua, Marc Marquez akan tetap bertahan di sana untuk mempertahankan singgasananya dan mempersiapkan adiknya untuk naik ke tim pabrikan. Jadi kalau misalnya dia akhirnya harus menyerah, dia mau adiknya yang gantikan seat dia. Itu adalah jalurnya keluarga Marquez. Kenapa? Karena adiknya ini, kalian pasti sudah dengar cerita soal Petronas. Waktu itu Dato R pengen ngambil Alex Marquez dari Mark VDS waktu itu di Moto2 untuk masuk ke Petronas dengan tawaran bahwa nanti kalau lu bisa jurdun di Petronas, lu naik ke MotoGP gabung Yamaha. Waktu itu Alex Marquez udah mau. Kenapa? Karena waktu itu faktanya adalah satelit Yamaha adalah satelit terbaik di MotoGP, tetapi diveto sama Yamaha yang nggak mau. Jadi memang terbatas sekali pasarnya Alex Marquez ini. Satu-satunya jalan untuk karir dia yang terbaik adalah menempatkan dia kembali ke tim pabrikan Honda. Dan itu yang mau dilakukan oleh kakaknya kalau misalnya kakaknya nanti udah nggak bisa bicara terlalu banyak di MotoGP. Jadi menurut gua gimana caranya supaya Marc Marquez menyelesaikan kontraknya kalau bisa menjadi rider terbaik di klasemen. Dan faktanya jadi rider terbaik tahun lalu pun masih membuat Honda menolak opsi dia agar adiknya menggantikan seat dia kalau dia nggak turun track. Jadi kewajiban dia adalah tahun ini finish di klasemen sebagai rider terbaik Honda kalau bisa jurdun. Lalu buat permintaan atau persyaratan atau gimana caranya supaya adiknya bisa naik ke tim pabrikan menggantikan Pol Espargaro. Karena Pol Espargaro kan habis kontrak tahun ini. Mau nunggu tahun depan lagi, tahun 2024 udah nggak bisa. Karena pasti rider yang dikontrak oleh Honda itu akan 2 tahun, 2023 dan 2024. Alex Marquez harus nunggu lagi sampai 2024 untuk dikontrak tahun 2025. Kepanjangan, nggak mau Marc Marquez. Jadi pasti dia ngincar seatnya Pol Espargaro untuk menaikkan Alex Marquez. Terserah nanti siapa yang mau ganti di situ, terserah. Mau Enea Bastianini kah yang ganti seatnya Alex Marquez, terserah. Tapi Alex harus naik ke tim pabrikan. Nah kalau sudah ada di tim pabrikan, Marc Marquez udah bisa mundur. Itu strateginya keluarga Marquez. Jadi kita lihat nanti ini siapa yang menang. Kalau menurut gua masih menang powernya Marc Marquez sih. Kalau menurut gua si sepinter-pinternya fanbase-nya dia aja neken-neken Honda sedikit. Kenapa? Kalau sudah Alex Marquez di atas itu, si Marc Marquez udah mulai kurang beban psikologis, udah bisa mulai fokus dengan balapannya. Tapi kalau misalnya dia ternyata harus nggak balapan karena matanya memburuk, dia juga nggak terlalu banyak beban karena adiknya udah di tim pabrikan. Jadi ya kita lihatlah kekuatan fanbase-nya Marc Marquez nih gimana. Para aber, lu jangan cuma suka nyampa-nyampa di fanbase Valentino Rossi. Coba bikin kalian berguna untuk idola lu. Supaya karir idola lu tuh aman lancar jaya gitu loh. Oke? Udah itu aja karena gue cuma mau bahas itu. See you next time guys, bye bye.